Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Udah lama ya saya nggak ngasih update karena kemarin kita udah melihat ada beberapa video sinematik, tapi kali ini kita akan ngasih update lagi nih. Untuk di hari ini kita punya beberapa update menarik dari sisi ekosistem Ethereum. Ada tentang Arbitrum yang sedang mengadakan event. Terus dari ekosistem Polkadot ada juga si Moonbeam yang sedang mengadakan event. Terus dari si Solana sendiri ada berita yang cukup menarik juga yang bisa kita bahas untuk hari ini. Jadi kalau kalian mau dengar semua dari ekosistem besar ini, gimana kejadiannya untuk kedepannya, apakah masa depannya lebih bullish lagi atau enggak, kalian harus nonton video ini sampai akhir. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama ini kita melihat dari yang Arbitrum Odyssey. Jadi ini nama eventnya dan dia adalah event yang berlangsung selama 8 minggu. Jadi yang sekarang ini kita baru masuk aja ke minggu yang pertama. Sebenarnya udah beberapa hari sih, dan yang member udah tahu duluan dan mereka sudah cukup beberapa kali ngobrol di Discord. Tapi kalau misalkan kalian belum tahu karena kalian bukan member, kami akan memberi sedikit rekapan singkat aja sih. Tapi kalau misalkan mau lengkapnya, kalian bisa gabung jadi anggota untuk dapat linknya di sini semua. Tapi secara rekapan singkatnya itu, jadi Arbitrum Odyssey ya, kita kan kemarin ngeliat ya si Optimism udah ngeluarin airdrop token OP. Terus kalian banyak yang ketinggalan yang batch pertama, terus kayak waduh gimana tuh cara dapetin yang batch kedua, atau misalkan cara dapetin proyek layer 2 lainnya kayak Arbitrum atau kayak Zcasing, Starknet dan kawan-kawannya. Zcasing sendiri pun sudah mengumumkan akan memiliki token gitu kan untuk komunitasnya karena ingin dikelola secara desentral. Jadi nggak menutup kemungkinan Arbitrum ada meskipun belum ada pengumuman resmi. Jadi ini adalah cara yang baik untuk kita bisa nyoba Arbitrum di layer 2 sambil kita mendapatkan reward NFT, meskipun untuk airdrop tokennya belum tentu dapat karena belum ada pengumuman resmi. Tapi itulah yang namanya retroaktif. Nah, jadi dari perjalanan panjang 8 minggu ke dalam Arbitrum ini, untuk minggu yang pertama adalah untuk onboarding, istilah bahasa Inggrisnya, atau kita cara masuk ke dalam ekosistem Arbitrum itu sendiri, yang mana kita menggunakan bridge. Di sini ada beberapa bridge yang bisa kita gunakan gitu kan. Dan ini adalah contoh NFT yang kita dapatkan. Nanti ada contoh NFT-nya seperti apa, terus kayak daftar-daftar bridge yang bisa kita gunakan, dan sumber link yang bergunanya akan bisa diakses oleh member di sini. Jadi kalau kalian mau gabung, kalian langsung ke deskripsi di bawah untuk cara jadi anggota RR. Tapi di sini ada total 17 NFT Arbitrum yang tersebar, ada 2 NFT di bridge, ada 14 di minggu-minggu berikutnya, selama 7 minggu berikutnya, satu bonus lagi kalau misalkan dapat 13 dari 16 yang tersedia. Terus kayak ada aturan-aturannya di sini juga seperti apa dan strateginya bagaimana. Jadi ini daftar-daftar jembatan, link segala macam, tinggal kalian klik juga, tinggal kalian pakai, gampang. Pertimbangan strategi pun saya bagikan dashboard di Dune gitu kan, untuk melacak yang mana dapat hadiah lebih. Terus kayak ada ekosistem lain dan proyek-proyek lain yang menawarkan NFT lebih atau token lebih, atau kayak hal-hal semua ini bisa kalian baca secara detail di dashboard member RR. Jadi kalau kalian anggota langsung cek aja website kami untuk bisa melihat semua ini. Tapi kalau misalkan bukan, kalian mau bergabung bisa cek ke deskripsi di bawah. Ini intinya adalah cara bagus untuk belajar tentang layer 2, untuk mendalami ekosistem Arbitrum sambil mendapatkan reward gitu kan. Dan lumayan banyak rewardnya, jadi panen selama masa bear market tetap bisa panen juga kan. Jadi itu dari Arbitrum di ekosistem Ethereum. Terus berikutnya di ekosistem Polkadot ada Moonbeam. Nah, si Moonbeam ini sendiri sedang mengadakan event juga, kampanye sebenarnya, kampanye DeFi namanya Harvest Moon. Karena ya dia kan ada kayak estetiknya itu kan bulan juga kan si Moonbeam, dan jadi permainan kata kayak nama gamenya Harvest Moon. Jadi ini kampanye DeFi, tempat dimana ini sebenarnya berlangsung kampanyenya selama berbulan-bulan. Jadi bukan kayak Arbitrum yang cuma 8 minggu. Ini selama beberapa bulan dengan jumlah alokasi token tertentu, tapi jumlah bulan dan kayak jumlah token yang dibagiin itu semua berubah-ubah. Nanti tergantung sama kayak keputusan komunitas, keputusan proyek dan lain-lainnya. Jadi ini untuk Harvest Moon juga mereka mengadakan menggunakan DeFi. Di sini ada kampanye, tapi DeFi beberapa yang mereka gunakan itu ada kayak Stella Swap yang asli dari mereka, ada DeFi yang besar yang dari ekosistem Ethereum pun ada kayak Lido atau kayak Curve Finance. Terus ada juga nanti yang namanya kayak Moonwell dan beberapa platform pinjam meminjam yang asli memang dibangun di Moonbeam. Jadi itu untuk eventnya si ekosistem Polkadot, ada si Moonbeam. Ya Akala pun juga ada dan yang lain-lain, tapi ini yang baru banget mereka umumkan hari ini. Jadi ada Arbitrum di ekosistem Ethereum, ada Moonbeam di ekosistem Polkadot. Terus kita melihat sekarang Solana ada kabar berita apa nih? Solana ternyata lagi bikin HP malahan.
bikin HP namanya Saga. Nah, si HP Saga ini memiliki yang namanya SMS, singkatannya Solana Mobile Stack. Jadi ini adalah tumpukan gitu kan software untuk bisa membantu pembangunan aplikasi berbau kripto di dalam mobile. Jadi kan kita sekarang paham ya, kalau misalkan kapanpun kita melakukan transaksi kripto atau kayak interaksi dengan blockchain, itu lebih ke kayak di komputer gitu kan, atau desktop, atau kita menggunakan laptop. Nah, itu semua merupakan bentuk yang bukan mobile. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan yang mobile, ada aja beberapa aplikasi kripto yang mobile, cuman kadang antara nggak lengkap gitu kan, atau misalkan fiturnya terbatas atau sulit, atau ya pokoknya nggak seenak di laptop atau di desktop lah. Nah, si Solana ini sedang berusaha membangun mobile stack untuk bisa para developer membangun aplikasi kripto yang lebih mudah di HP. Jadi nanti lebih mudah di HP dan memang khusus dibangun untuk kripto tuh HP-nya. Nama HP-nya Saga, tapi nama softwarenya Solana Mobile Stack. Ini lebih ke kayak SDK, si Software Development Kit. Jadi kayak peralatan untuk mengembangkan software. Jadi misalkan anggap aja kayak kotak berisi peralatan gitu kan, terus dikasih orang. Nih kalau mau bikin bikin sesuatu, ini alat-alatnya, ini bahan-bahannya, ini sumber-sumbernya. Jadi itu Saga. Nah, misalkan ya kalian mau pre-order, itu ada launch eventnya juga kemarin, si Anatoly yang mengumumkan itu di NYC di New York City. Terus dia mengadakan event di situ, nanti ada videonya bisa kalian tonton juga. Terus di sini semua ada informasi lengkap di solanamobile.com, website yang mereka bagikan. Jadi Saga itu merupakan HP yang premium si hardware menurut klaim mereka gitu kan. Solana Mobile itu udah ada timnya juga bareng sama Awesome. Jadi ada kayak fitur-fitur privasi juga yang mereka bangun untuk masuk ke HP ini selain aplikasi khusus kripto. Shippingnya awal tahun depan. Awal tahun depan 2023 kita bisa PO, bisa mulai pre-order. Dan misalkan ada beberapa dari kalian yang PO itu pre-order, atau mungkin kalian developer yang nonton video ini dan pengen ikutan nyoba gitu kan, ada early access untuk developer, dan mungkin kalian malah dapat Saga Pass juga. Saga Pass ini kayak NFT. Ini NFT yang bisa membantu kita untuk ikut mengelola direksinya ke depan, nanti tujuannya mau kemana si Solana Mobile. Jadi lebih ke kayak tata kelola. Tapi kayaknya setahu saya ya sejauh ini gitu kan, ini kan kayak saya baru first impression juga, pertama kali baca, kayaknya terbatas gitu, nggak semua dapat Saga Pass NFT. Jadi mungkin tergantung siapa aja yang PO gitu kan. Dan kalau misalkan kalian developer dan mau membangun, SDK-nya siap untuk dipakai segera gitu kan. Nah, di sini pun ada halamannya untuk join the waitlist. Tapi meskipun awal tahun depan, kuartal pertama itu cuma tersedia untuk Amerika Serikat, untuk Kanada, untuk Uni Eropa, sama United Kingdom doang. Jadi kayak Indonesia dan lain-lain masih belum tersedia. Tapi kalau misalkan kalian tinggal di beberapa negara itu udah bisa untuk PO, untuk bisa ikutan waitlistnya. Jadi kiranya itu guys, berita yang bisa kami bikin untuk hari ini dari ekosistem Ethereum. Ada Arbitrum, dari Polkadot ada Moonbeam, dan ada kabar tentang Solana. Apakah kalian bullish melihat semua kabar ini? Bahwa semua orang masih sibuk mengeluarkan duit, mengeluarkan kontribusi mereka, sibuk membangun gitu kan. Banyak banget hal yang sedang terjadi di kripto terlepas dari bear market seperti apa. Itulah kenapa kalian perlu melihat semua berita-berita yang terkini, dan kalau nggak mau ketinggalan hal terbaru apapun, kalian harus subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Kalian juga bisa ikut ke website kami republikrupiah.com, ada berita-berita artikel terbaru, dan kalau mau gabung jadi member ada konten-konten juga di sana yang lebih lengkap dan terkini yang selalu kami bagikan ke para member RR. Cek semua link tersebut yang sudah kami sebutkan di deskripsi di bawah video ini kalau kalian mau tahu. Silahkan like videonya kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih jempol, dan sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers. Sebagai anggota, kalian akan mendapatkan banyak sekali konten edukasi. Yang pertama, ada rangkuman dan komentar pasar. Kedua, update portofolio tim RR. Yang ketiga, riset koin dan token kripto. Yang keempat, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT. Yang kelima, video tutorial dan kursus. Dan yang keenam, akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Kalian dapat menemukan semua harga dan link pendaftaran keanggotaan di deskripsi. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki artikel berita, blog gratis, dan link ratusan video YouTube kami yang bisa kalian cari. Kalian juga bisa mendapatkan merchandise RR yang keren. Dan tentu saja semua video yang kalian tonton bukan merupakan nasihat keuangan. Konten ini bertujuan untuk edukasi dan hiburan. Kalau kalian ingin mencari nasihat investasi, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya.